Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu bising rasanya situasi politik kita, begitu banyak hiruk pikuk yang seringkali membuat kita tercengang di satu sisi. Di sisi lain kita juga prihatin, tapi di sisi lain juga kita menaruh harapan. Karena inilah dinamika kehidupan manusia. Manusia sebagai zon politikon, manusia sosial, manusia politik, tidak lepas dari dinamika, baik yang ada di sekitar kita di lingkungan kecil ini, lingkungan percaturan nasional maupun dunia. Di Indonesia ini sebagai tahun politik akhir 2003 sampai dengan 2024, suhunya pasti akan memanas, dibarengi dengan situasi politik internasional. Perang yang dulu kita sudah merasa kayaknya sudah tidak ada perang lagi, masih ada. Di Ukraina, terakhir di Palestina masih ada. Sebuah peristiwa yang tentunya sangat dahsyat, itu luar biasa. Ribuan ribu menjadi korban dari peperangan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit seperti yang disampaikan pada buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, sebuah pesan moral. Judulnya adalah etika politik dan etika bisnis, tapi yang saya sampaikan sekarang adalah etika politik. Itu bisa dibuka di halaman 9. Ini termasuk di awal-awal bab dari HPT jilid yang ketiga ini. Nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah prinsip al-adalah, prinsip keadilan. Jadi keadilan ini sangat dekat kepada takwa. Maka pemimpin yang adil, politisi yang adil dekat sekali dengan surga. Tapi sebaliknya, politisi yang tidak adil, pemimpin yang tidak adil sangat dekat dengan neraka. Maka pesan Allah tadi saya sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Quran surat An-Nisa 58 dan 135. Jadi mari kita ini menjadi barisan-barisan penegak-penegak keadilan, pelaku-pelaku keadilan, bukan pelaku kezaliman, apalagi jadi korbannya, jangan. Tapi kita menjadi penegak-penegak keadilan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Jadi ini nasihat buat diri kita. Saya menasihati bukan orang yang di luar sana, tapi buat kita, buat saya dan jamaah sekalian. Jadi Allah menyuruh kita ini menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian menyuruh apabila menetapkan sesuatu, yaitu hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan
dengan adil. Ya, kita berusaha untuk adil sesuai dengan kemampuan maksimal yang kita miliki. Jadi kita ini adalah pelaku-pelaku subjek dari keadilan itu sendiri. Mari kita mulai. Apabila mungkin ada di antara jamaah yang mungkin gemar, senang, terjun di dunia politik, maka ini menjadi spirit, menjadi bekal bagi kita. Kemudian yang kedua adalah prinsip al-ukhuwah. Jadi kita hendaknya mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena didasari oleh Islam. Jadi persaudaraan yang bernilai ibadah itu adalah persaudaraan yang didasari oleh spirit agama Islam. Yang lain itu banyak istilah ukhuwah ya. Tapi yang ukhuwah yang dimaksud ini adalah dilandasi iman, dilandasi Islam. Ukhuwah Islamiyah. Jadi kita menjaga hubungan dengan sesama Islam, dengan non-muslim, dengan semua manusia, itu didasari karena spirit semangat keagamaan. Walaupun nanti ada turunan-turunan ukhuwah yang biasa di Indonesia disebut ada ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah dan lain sebagainya. Itu banyak sebutan, tapi yang secara substansionalnya itu hanya satu, ukhuwah Islamiyah. Jadi ini menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi kita ini bersaudara, kita ini paseduluran. Yang sejati itu ya hanya dilandasi oleh karena agama Islam, karena iman. Bahkan kita merasa saudara kita yang di Palestina itu saudara kita juga. Maka di beberapa kesempatan khutbah yang lalu saya menyampaikan ada 5 pilihan kita kepada teman-teman di Palestina. Bisa mendoakan, bisa membantu menyebarluaskan berita-berita yang baik. Kemudian memberikan pemahaman kepada generasi kita tentang posisi Masjid Al-Aqsa. Itu diantaranya. Karena mereka juga saudara-saudara kita. Dan yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah prinsip al-musawah, yaitu prinsip persamaan. Jadi di antara kita itu tidak ada perbedaan. Dalam agama Islam itu tidak ada kasta, tidak ada status sosial, itu nggak ada. Saya dengan panjenengan sama. Hanya mungkin kebetulan punya label di belakangnya, jabatan-jabatan atau di depannya. Itu hanya atribut saja. Hakikatnya kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini pesan Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Jadi laki-laki, perempuan, tua, muda sama kedudukannya di hadapan Allah. Tidak ada kita keistimewaan sesama manusia. Yang istimewa itu hanya Nabi SAW. Maka prinsip ini menjadi sesuatu yang nyaman bagi kita ketika kita ini merasa bahwa semua kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan nanti adalah kadar kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang keempat jamaah sekalian adalah prinsip asyura, yaitu prinsip bermusyawarah. Mari kita senang, gemar bermusyawarah. Ya macam-macam istilahnya mungkin. Kalau orang Jawa bilangnya rembugan, gendu-gendu rasa, sharing-sharing, rapat, musyawarah, meeting dan sebagainya. Yang itu adalah
merupakan salah satu prinsip di dalam ajaran agama Islam sejak zaman Nabi. Wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan musyawarah di antara mereka. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Atau dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah kamu dalam sebuah urusan. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus kita jadikan pedoman, yaitu prinsip bermusyawarah. Lalu yang berikutnya, yang kelima jamaah sekalian, adalah prinsip asil, yaitu prinsip perdamaian. Nah, kita ini menjaga perdamaian, keselamatan, kenyamanan, karena orang Islam itu adalah yang memberikan kenyamanan, keselamatan kepada saudaranya karena sikap dan perkataannya. Jadi kita berusaha menjadi orang-orang yang memberikan kenyamanan, kedamaian kepada orang lain, bukan malah memberikan ketakutan, memberikan intimidasi dan sebagainya kepada saudara-saudara kita. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menjadi prinsip bagi kita dalam kehidupan sosial dan politik kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah yaitu prinsip pertanggungjawaban, al-mas'uliyah, bahwa setiap manusia hidup ini adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita karena dimintai pertanggungjawaban, kita menjadi lebih hati-hati. Andai kata manusia ini tidak ada pertanggungjawaban, kalau mungkin kita berbuat semau-maunya, tanpa batas, tanpa aturan, tanpa ada norma etika yang membelenggu kita. Tapi karena kita ada pertanggungjawaban, maka kita berusaha untuk menjadikan diri kita hidup ini lebih hati-hati. Karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah bahwa kekuasaan di dalam ajaran agama Islam itu adalah sebagai amanah, sebagai titipan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penjelmaan misi kekhalifahan kita di muka bumi ini. Untuk mewujudkan apa? Mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan perdamaian, mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Sehingga ini menjadi bagian prinsip kehidupan yang kita jalani. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Inilah diantaranya sekelumit mengenai prinsip-prinsip kita dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial pada umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi spirit penyemangat bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.